Selamat sore, kembali lagi dengan saya di review buku keempat dengan saya Jacintus Rogerio Mandon Sateme, NIM 1703030094, kelas B semester 9, dosen wali Dr. Andus Arislambe MSc, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan review buku yang keempat tentang demokrasi aneh. Keinginan, disforia, dan politik tubuh dari Daniel D. Miller. Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, saya menghadirkan seorang pegawai BPJS dengan dokumen untuk mengubah penanda gender, dan di jam sosial putih saya merekam dari laki-laki ke perempuan. Pada saat yang sama di TV dibisukan latar belakang Donald Trump dilantik sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat. Sebagai seorang profesor, saya melatih, meneliti, dan mengajar di bidang yang diinformasikan secara kritis dan teoritis. Saya sudah lama kenal dengan kompleksitas identitas gender dan telah akrab dengan teori queer. Tetapi dengan transisi putri saya dan keharusan untuk mendukungnya dan melayani sebagai advokat dalam dunia seringkali bodoh, paling baik atau mematikan, atau paling buruk. Realitas kompleks dari identitas gender menjadi nyata, mendesak, sementara teori queer dan trans belum berubah menjadi sumber daya pribadi yang penting bagi saya. Mempengaruhi pribadi dan pemahaman prioritas dengan cara sama-sama diharapkan dan tidak terduga. Teori mempertimbangkan pertanyaan teoritis yang belum pernah saya tanyakan sebelumnya. Tubuh seperti apa? Apakah politik tubuh secara tradisional telah dibayangkan? Dari teoritis perspektif, jawabannya langsung. Tubuh politik telah dipahami sebagai tubuh normal, tubuh dengan bentuk atau morfologi yang normal, dan sama seperti manusia, tubuh yang berangkat dari morfologi normal yang dirasakan sering membangkitkan visceral, ketidaknyamanan negatif, dan reaksi yang merugikan. Jadi tubuh sosial, tubuh politik yaitu tidak terbentuk normal, membangkitkan reaksi sosial politik yang negatif. Ini adalah wawasan teoritis sentral yang telah membentuk demokrasi queer. Ini bukan buku tentang sejarah aksi politik yang dilakukan oleh dan. Yang kedua, keinginan dispori, membayangkan tubuh sosial. Apa yang saya sebut metafora sosial sebagai tubuh telah berfungsi sebagai sarana utama untuk membayangkan masyarakat sepanjang sejarah barat. Metafora ini secara konsisten mengungkapkan disposisi yang tepat, hampir selalu hierarkis, sosial, dan politik memesan. Ini terbukti dalam pengandaian penting tentang perwujudan yang mendasari metaforanya, yaitu bahwa tubuh secara alami mendefinisikan oleh normatif psikologi bentuk yang tepat, memberikan cita-cita dengan ekspresi lain dari perwujudan diukur dan dievaluasi. Tema-tema urutan yang tepat dan morfologi normatif berhubungan langsung. Morfologi normatif tubuh mengharuskan setiap anggotanya berada di tempat yang tepat. Kesatuan organik tubuh tergantung pada pemesanan yang tepat dari para anggotanya setiap kali diterapkan pada tubuh atau daging dan darah atau sosial. Morfologi peran anggota dalam tubuh, struktur dan praktik sosial, dan seterusnya. Istilah yang tepat dimaksudkan untuk menyampaikan kekuatan normatif yang signifikan. Desakan Paulus pada dimensi hierarkis badan korporat juga mencerminkan penekanan sentral dalam konsepsi negara dan masyarakat Yunani Romawi
kepada Martin 1999. Martin menempatkan prestasi Paulus dalam dasarnya ideologi politik konservatif yang ia gambarkan sebagai patriarkalisme yang baik hati, yang menurutnya gangguan sosial yang mengancam tubuh datang sebagai ancaman untuk pemeliharaan hak-hak sosial, yaitu hierarkis penataan. Akibatnya, konflik harus disikapi dengan menegaskan dan memantapkan hierarki masyarakat. Inilah sebabnya mengapa mutualisme sebagian-bagian tubuh tidak mewakili penegasan kesetaraan, tetapi didasarkan pada struktur hierarki sosial yang dipandang secara fundamental alami. Oleh karena itu, Paulus mengembangkan eklesiologinya dengan memanfaatkan metafora politik yang fundamental. Apropriasi Paulus dan metafora sosial sebagai tubuh juga signifikan karena itu menggambarkan sejauh mana metafora sudah mapan sebagai konsepsi bersama tentang sosial. Sebagai Dunn menyatakan, fakta bahwa fisik tubuh menyediakan model untuk kesatuan organik adalah faktor utama dalam daya tarik untuk dan kegunaan tema untuk Paulus. Dalam penggunaannya, Paul menggunakan panjang dan tradisi retorika yang mapan, dan kemungkinan menerapkan prinsip umum persatuan yang telah memiliki penerimaan budaya yang luas dalam konteks Korintus. Martin berpendapat secara persuasif bahwa Paulus penyebaran retorika ini merupakan partisipasinya sendiri dalam mapan tradisi retoris dan tubuh pengetahuan retoris. Yang ketiga, menjelajahi fantasi. Demokrasi queer. Seseorang mungkin dimaafkan untuk menyarankan bahwa metafora sosial sebagai tubuh adalah historis kepentingan dengan sedikit relevansi kontemporer untuk teori politik, seperti yang dicatat dalam bab sebelumnya. Valerio Fabici 2018 berpendapat bahwa munculnya modern negara konstitusional setelah Revolusi Prancis menandai akhir seruan untuk metafora masyarakat sebagai tubuh. Dari teori Hobbesian tentang absolut kedaulatan digulingkan oleh teori perwakilan demokrasi liberal kedaulatan, yang menurutnya hukum adalah produk mayoritas dan suara legislatif yang demokratis. Dia menyimpulkan refleksinya dengan menyindir oposisi mendasar terhadap konsep tubuh politik, menulis, ide dari tubuh politik sekarang harus diganti dengan gagasan aturan konstitusional undang-undang yang menurutnya undang-undang dasar menjadi hasil musyawarah dari majelis konstitusi yang mewakili kehendak rakyat yang bertujuan untuk membatasi mengendalikan kekuasaan yang berdaulat. Gagasan Derrida tentang demokrasi yang akan datang sesuai dengan apa yang Margaret Canavan menggambarkan sebagai wajah penebusan demokrasi. Berbeda dengannya, wajah pragmatis yang berkaitan dengan institusi dan prosedur yang diperlakukan, yang diperluarkan untuk fungsi demokrasi dalam politik besar, kompleks, dan pluralistik. Demokrasi wajah penebusan generasi menyoroti bahwa itu juga gudang aspirasi karakteristik politik modern. Sebuah iman dalam penebusan sekuler dan pro-penderitaan dunia yang lebih baik melalui tindakan oleh rakyat yang berdaulat. Mengenali wawasan Lakoff dan Johnson 2003 bahwa kita bertindak menurut cara kita memahami sesuatu atau dimodifikasi dengan tepat untuk menekankan sifat efektif dan disposisional dari konsepsi sosial sebagai tubuh metafora, biasanya melegitimasi konstitusi hierarki dan strati badan sosial yang terikat. Seperti telah kita lihat dalam bab ini, disposisi sosial dan tatanan
politik yang diekspresikan dalam keinginan akan tatanan sosial yang normatif. Secara morfologis itu tubuh tidak terbatas pada masa lalu, tetapi terus beroperasi di masa sekarang. Fantasi keaslian, populisme dan nasionalisme. Fokus dalam bab ini adalah apa yang kita istilahkan atau untuk alasan yang diuraikan di bawah. Populisme mayoritas. Konteks penting ketika mempertimbangkan populisme partisipasi, terutama dalam kaitannya dengan demokrasi dan sistem negara. Populisme dan tidak didefinisikan oleh kelompok yang terpinggirkan atau tertindas secara historik menurut partisipasi politik dan perwakilan dalam sistem dari mana mereka telah dikecualikan. Sebaliknya, populisme dalam konteks ini negara-negara dengan institusi dan prosedur demokrasi yang mapan dan semakin pluralistik populasi adalah fenomena yang mencerminkan kepentingan mereka yang memiliki secara mewakili mayoritas populasi dan yang memiliki kekuatan terbesar otoritas. Proses umum pembentukan identitas ini merupakan bagian integral dari masyarakat populis konstitusi. Mereka yang kinerja identitas individunya diakui paling sepenuhnya sesuai dengan prototipe anggota kelompok yang diakui sebagai benar atau anggota otentik rakyat populis. Proses pembentukan identitas dan pengakuan terjadi pada tingkat disproporsional proyeksi pro kelompok yang diidealkan. Kondisi munculnya populis mungkin merupakan bahaya yang menyertai demokrasi, tetapi masih banyak yang harus dikatakan mengenai kondisi munculnya sebagai seorang jenderal titik. Banyak faktor kontekstual yang mendukung munculnya populisme. Tidak unik untuk itu, tetapi mendorong gerakan populer yang mendorong gerakan populer. Nasionalisme identifikasi. Mengingat hubungan diskursif yang kompleks dan amorf dari bangsa, negara, ras, dan orang, Bart Bonikowski benar dalam menyarankan bahwa nasionalisme mengirimkan orientasi kognitif dan efektif meresap daripada koheren ideologi. Nasionalisme menurutnya paling baik dipahami sebagai bentuk praktik mencerminkan seperangkat disposisi tertentu yang relasional, intersubjektif, syarat moral, dan efektif, dan sebagian besar diterima begitu saja. Nasionalisme adalah kinerja identitas kerja yang sedang berlangsung, dinyatakan dalam bentuk pembicaraan rutin dan praktik simbolis ritual yang sama mengekspresikan dan memperkuat norma-norma konstitutif aturan keduanya. Formal dan informal mendefinisikan keanggotaan kelompok. Ini norma memasukkan simbol-simbol kelompok dengan potensi dan makna emosional. Dengan demikian, memperkuat perasaan solidaritas dan nasional. Diaspora Amerika, nasionalisme Kristen. Bab ini akan mempertimbangkan yang paling signifikan ekspresi populis nasional yang penting di Amerika Serikat kontemporer, negara-negara Kristenalisme yang pasti sifat identitas nasional Amerika dipertentangkan ditandai dengan konsepsi yang bersaing, mengekspresikan artikulasi kuat populisme dan nasionalisme itu juga secara intern anti demokrasi, mewakili respon disforik sosial terhadap badan sosial yang aneh yang terbentuk melalui tindakan demokrasi yang aneh. Sebagai gerakan populis, nasionalisme Kristen peduli
untuk melestarikan sosial masyarakat kerakyatan yang otentik dan otoritas politik. Sementara dimensi nasionalisnya yang khas diberikan sebagai tanggapan untuk pertanyaan yang logis berikut dari ini. Yang berada populis otentik rakyat, atau jawabannya nasionalis untuk pertanyaan ini adalah orang Amerika sejati. Artinya orang populis tidak termasuk semua orang Amerika Serikat, tidak termasuk semua orang dengan status kewarganegaraan atau politik yang sama seperti kewarganegaraan Amerika Serikat, tetapi hanya sebagian dari populasi yang lebih besar yang tidak hanya warga Amerika Serikat saja, tetapi juga anggota dari bangsa Amerika asli. Mungkin ini yang dapat saya bahas. Mungkin nanti bisa dibaca dalam bukunya Daniel D. Miller tentang demokrasi aneh. Sekian dan terima kasih.